SDN 3 Lestari Purwokota Malang. Sebelumnya mohon izin untuk perkenalan diri. Nama saya Dewa Sabila. Nama saya Sylvia Revalina Anggreni. Nama saya Hendrawan Setiaji. Nama saya Valeria. Nama saya Ibu Sukayu Devi. Dan saya Rizka Yulia Stuti. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan bentuk penugasan pada mata kuliah Etika Profesionalisme Guru, tepatnya pada topik 7 untuk tugas mulai dari diri. Di mana di sini kita diminta untuk menjawab beberapa butir pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang ada pada topik 7. Sebelumnya nanti kami akan membacakan dulu apa pertanyaannya, kemudian kami membagi untuk menjawabnya di masing-masing kelompok seperti itu. Untuk yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana seorang guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik. Untuk yang pertama, saya mau izin menjawab. Tentunya seorang guru yang kreatif dan inovatif secara sederhana itu telah mengubah pandangan saya tentang perspektif terkait guru, yang mana dulunya saya memandang guru adalah sebagai bentuk pengajar yang menyampaikan mata pelajaran atau bidang keilmuan kepada peserta didik. Namun dengan saya merepresentasikan guru kreatif dan inovatif, saya menganggap saat ini guru itu adalah seorang fasilitator yang tidak hanya menjalankan pembelajaran secara tradisional dan mengikuti kurikulum yang telah diterapkan. Namun seorang guru yang kreatif dan inovatif memunculkan konsep tentang bagaimana memfasilitasi kebutuhan dari masing-masing peserta didiknya. Nah, berikut dapat dikatakan manfaat dari menjadi seorang guru kreatif. Yang pertama adalah untuk mendorong kemandirian belajar peserta didik. Yang berikutnya adalah merangsang kreativitas, memfasilitasi kolaborasi, memperhatikan kebutuhan individu, dan yang terakhir mengintegrasikan teknologi. Jadi dengan kekreatifan dan inovasi itu tentunya puncak utamanya terlepas dari membuat pembelajaran yang inovatif dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Puncaknya adalah penggunaan teknologi yang memang pada era Society 5.0 ini sangat amat relevan dan dibutuhkan di lingkungan pendidikan. Nah, secara keseluruhan, guru kreatif dan inovatif menurut saya telah membantu mengubah cara pandang saya tentang peran seorang pendidik yang mulanya dari sekedar menjadi pengajar beralih menjadi seorang fasilitator pembelajaran yang menginspirasi, mendukung dan mempersiapkan siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang sukses dan berpikiran terbuka. Berikutnya untuk yang nomor 2, masih bersama Dewa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap guru tersebut kreatif dan inovatif? Lalu bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Nah, tentunya pernah ya, gurunya adalah guru saya sendiri ketika SMA. Pengalaman yang saya dapatkan dari beliau, tentu semangat untuk terus belajar dan majunya itu yang menjadi bentuk dorongan hingga pada saat ini saya juga terjun di dunia pendidikan dan kemudian dapat mengimplementasikan peran seorang pendidik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Nah, berikutnya nomor 3, bisa dilanjutkan. Baik, untuk yang nomor 3, pertanyaannya, bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Yang pertama, melakukan pengamatan langsung, di mana pengamatan langsung terhadap guru saat mereka mengajar dapat memberikan wawasan kita tentang seberapa kreatif dan inovatif pendekatan yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah feedback dari siswa sendiri, di mana umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka dalam kelas dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas dan kreativitas pendekatan pengajaran guru. Siswa dapat diminta untuk menilai sejauh mana mereka merasa terlibat, terinspirasi, dan didorong untuk berpikir secara kreatif. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Mengapa demikian? Menurut saya ya, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat secara signifikan meningkatkan
belajar. Ketika siswa merasa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi ide-idenya, menciptakan solusi yang unik, mereka lebih mungkin merasa termotivasi untuk belajar. Next akan disampaikan oleh Pak Aji. Nomor 5. Baik, nomor 5. Dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Kreativitas dan inovasi dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa dikarenakan yang pertama, simulasi berpikir kritis. Pendekatan pembelajaran kreatif dan inovatif seringkali mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan mempertimbangkan berbagai solusi yang mungkin dan mengeksplorasi opsi yang berbeda, siswa akan terlatih dalam berpikir secara analitis dan kritis. Lalu yang kedua, kolaborasi dan komunikasi. Pembelajaran kreatif seringkali melibatkan kerja tim, diskusi, dan pertukaran ide antar siswa. Jadi ini memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain, mengasah keterampilan komunikasi, dan mengembangkan kemampuan untuk bekerjasama dalam mencari solusi. Lalu ada mendorong kemandirian. Pendekatan pembelajaran kreatif dan inovatif seringkali memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri dan memimpin proses pembelajaran mereka sendiri. Ini mendorong kemandirian siswa dalam memecahkan masalah dan mengembangkan solusi, sehingga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi tantangan. Baik, untuk yang nomor 6 ini, dari soal ini, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif, inovatif dalam pengajaran? Karena menurut teknologi yang berkembang saat ini, bahwa guru yang kreatif itu harus bisa melek terhadap teknologi. Penggunaannya itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran, yaitu adanya akses dari sumber daya belajar yang beragam. Nah, maksud dari akses sumber daya belajar yang beragam ini, itu teknologi yang memberikan akses tak terbatas ke berbagai sumber daya lain, misalnya seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, program komputer, aplikasi mobile, dan banyak aplikasi lainnya. Dan ini memungkinkan guru untuk menyajikan materi pelajaran dalam berbagai cara yang unik dan menarik peserta didik. Yang kedua itu adalah personalisasi pembelajaran. Maksud dari personalisasi pembelajaran ini adalah bahwa teknologi ini memungkinkan personalisasi pembelajaran dengan menyediakan alat-alat yang memungkinkan guru untuk mengidentifikasi sesuai kebutuhan siswa. Dalam hal ini, personalisasi pembelajaran itu adalah memfasilitasi peserta didik dalam hal teknologi. Selanjutnya adalah umpan balik langsung, yaitu teknologi ini memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik langsung dan terperinci kepada siswa tentang kinerja mereka. Nah, misalnya itu dalam bentuk ulasan langsung atau perangkat lunak pengawarisan otomatis. Jadi ini juga bisa membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan antara kelemahan dan kelebihan yang mereka lakukan. Serta hal itu juga bisa memberikan arah yang jelas untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Setelah itu yang terakhir dalam nomor 6 adalah inovasi dalam evaluasi. Jadi teknologi ini adalah sebagai metode evaluasi yang inovatif, seperti misalnya kuis online berbasis teknologi atau portofolio digital yang membantu mereka untuk menilai pemahaman dan kemajuan mereka sendiri. Selanjutnya nomor 7 itu bagaimana sih guru yang kreatif dan inovatif itu dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Nah, guru ini memiliki peran yang sangat penting di lingkungan kelasnya untuk mencapai pembelajaran inovatif dan kreatif, yaitu yang pertama itu adalah memperhatikan kebutuhan dan minat individu peserta didik. Nah, mereka itu bisa melakukan motivasi atau merancang pengalaman pembelajaran yang relevan bagi setiap peserta didik. Yang kedua adalah memberikan ruang untuk berkreativitas. Jadi mereka ini memungkinkan menyediakan proyek terbuka atau fasilitas kepada siswa dengan cara yang menantang untuk mencari solusi atas masalah dunia nyata, atau memungkinkan mereka juga untuk berkreasi dan mengembangkan keterampilan analisis berpikir kritisnya. Selanjutnya menggunakan beragam metode pembelajaran. Untuk menggunakan metode pembelajaran ini itu bisa dilakukan dengan metode pembelajaran permainan peran, proyek kolaboratif, simulasi ataupun pengalaman langsung untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan bervariasi.
Selanjutnya, untuk yang terakhir dari poin nomor 7 ini adalah mendorong pengembangan keterampilan hidup. Jadi, guru ini mengintegrasikan pembelajaran keterampilan hidup seperti pemecahan masalah, berpikir, kerja tim, dan kemandirian ke dalam kurikulum mereka. Baik, selanjutnya di nomor 8 soalnya, apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Menurut pendapat saya, iya. Mengapa? Karena kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat sangat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Karena yang pertama, pendekatan yang memotivasi, di mana guru yang kreatif dan inovatif mampu merancang pengalaman pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa. Hal ini memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Bahkan ketika materi yang diajarkan kompleks atau sulit dipahami. Lalu kedua, menggunakan teknologi, di mana penggunaan teknologi pada saat ini oleh guru yang kreatif dan inovatif dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Yang ketiga, menghadirkan perspektif baru. Guru-guru yang kreatif dan inovatif dapat membantu siswa melihat masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Baik, untuk yang terakhir nomor 9, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika ya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Ya, untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif di masa depan, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Kedua, berbagi ide dan pengalaman. Ketiga, mengikuti perkembangan teknologi. Keempat, mendorong inovasi di kelas. Kelima, menerima risiko dan belajar dari kegagalan. Dan yang terakhir adalah mendengarkan dan merespon kebutuhan peserta didik. Ya. Baik, tadi sudah kami sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada pada topik ini, pada penugasan mulai dari diri. Ada 9 pertanyaan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekeliruan dalam proses menjawab ini. Kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah.